kita coba compile. Nah, terus kita run. Outputnya kayak gini ya harusnya. Coba lihat deh. Adila udah bisa belum? Kalau Aditya ya, Rahayu. Kak, kayaknya aplikasi Dev C++ nya aku error apa ya, Kak? Kalau aku Kenapa? run tuh yang muncul itu malah sintaks yang awal tadi itu loh, Kak. Yang bulan. Udah di-compile. Pas di-compile, Udah. errornya 0, warningnya 0. Iya, 0, Kak. Coba kamu fotoin, taruh ini, WA. Kayak apa? Apanya? Di gini nih. Nah, kayak gini. Sebelahnya itunya, intaknya, kanannya outputnya. Kamu yang keluar malah output ini ya, dari sintak yang tadi yang pertama. Iya, Kak. Dan sebelumnya juga sempat ada error kayak gini juga sih, Kak. Jadi kalau misalnya dibuat 2 slide gitu. Yang pertama, terus ditumpuk slide kedua, terus balik lagi. Run-nya tuh yang slide pertama gitu, Kak. Terus keulang lagi sekarang. Tapi udah kamu save yang kedua? Udah, Kak. Itu juga datanya kan namanya juga nama file yang baru. Tapi mungkin isinya bukan yang baru gitu, Kak. Oh. Kalau misalkan yang sintaks yang di kedua terus kamu copy paste taruh yang di thread yang pertama, misalkan yang di sini nih kamu cut gitu, terus kamu taruh di sini. Nah, terus di save lagi, terus compile, terus run lagi, bisa nggak? Jadi cuma ngebuka satu ini doang. Aku coba dulu ya, Kak. Oke. Sambil nunggu Rahayu nyoba, yang lain ada yang punya problem nggak? Atau bisa? Udah jadi, Apa? Kak. Makasih, Jadi? Kak. Iya, Oke, jadi. berarti kayak gitu aja kamu berarti nggak bisa buka beberapa file kayak aku gini. Kalau misalkan kamu pengen nyoba beberapa biar bisa buka beberapa file, paling nggak kamu uninstall dulu, terus install ulang lagi kalau mau. Kalau enggak ya udah berarti satu-satu kayak gitu. Gitu. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Siapa lagi ya? Tadi sampai mana?
Danisa, bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa, oke. Evita, ini pada nyimak kan ya guys? Udah deh, aku anggap bisa saja ya. Kita lanjut saja. Ada yang ditanyakan, silakan on mic. Selanjutnya kita coba lagi. Ini coba kalian ketikin lagi di aplikasi kalian masing-masing. Aku tunggu 5 menit.
Oke, lanjut ya. Sebelum kita bahas yang array ketiga, aku bahas yang array kedua dulu. Tadi lupa belum dibahas outputnya. Nah, ini kita masih bahas array satu dimensi. Di sini sama pakainya integer main. Terus di sini tipe data array letters itu tuh char. Terus jumlah datanya tuh ada 10. Nah, elemen nolnya tuh A, elemen satunya tuh B, sampai elemen ke 10-nya itu ke 9 berarti itu J. Terus si out-nya pertama tuh karakter, terus ini ada spasi, terus ASCII code, bawahnya kayak gini, makanya ini keluarnya kayak gini ya. Si out 2 ini tuh keluarnya ini. Terus di sini ada pengulangan kayak yang tadi, tipe datanya integer, count-nya nilai awalnya 0, terus kalau count-nya kurang dari 10, maka dia pengulangannya akan terus berjalan, operasinya tuh plus. Nah, si out-nya tuh letter, array letter, count, berarti mulainya dari 0 ya, karena nilai awalnya 0. Terus array letter yang 0 kan, yang elemen 0 kan berarti si A, makanya di sini muncul A. Terus ini ada spasinya pakai tab 2 kali. Terus si out integer letter ini. Kamu tahu nggak kalau ASCII code itu kalau A karakternya A Latin, A kapital, itu tuh ASCII code-nya tuh 65. Kalau B itu 66. Terus kalau J itu 74. Jadi itu tuh kode, namanya tuh American Standard Code for Information Intelligence atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Merupakan standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Jadi kalau A tuh 65. Terus kan sampai kurang dari 10 kan. Berarti B tuh 66, C tuh 67 gitu. Sampai J-nya 74. Terus kalau yang array yang ketiga, nah di sini tuh suruh memasukkan jam kerja dari 6 karyawan. 5, 6, 7. Nanti keluar outputnya the hours your enter. Berarti jam yang kamu enter tuh 5, 6, 7, 8, 9, 8 sesuai sama ini. Jadi di sini tuh ada array hours, tipe datanya sort, terus jumlahnya tuh 6. Di sini pertama akan keluar perintah untuk mengenter atau menginput jam kerja dari 6. Di sini udah ada keterangannya 6 karyawan ya, karena di sini jumlahnya tuh ada 6. Jumlah dalam array-nya. Ini kan di sini ada in hours. Berarti kita suruh masukin jam kerjanya. Terus nanti si out-nya itu the hours your enter are ini. Nanti keluar sesuai sama yang kita inputin. Itu buat yang array satu dimensi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kan kalau yang di modul kan itu nggak ada tanda kurung buka atau kurung tutupnya, itu kalian tambahin sendiri. Karena kan setelah pengulangan kan harus ada tanda ininya, buat di dalamnya tuh statementnya apa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya udah, next. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua tuh
kita bahas tentang array multidimensi. Kalau yang tadi kan satu dimensi. Yang tadi cuma segini doang, sebaris aja. Nah, kalau array multidimensi itu array yang mempunyai lebih dari satu dimensi. Misal ada array A, itu ini jumlah datanya yang pertama 3, yang kedua tuh 5. Artinya array tersebut mempunyai 3 baris dan 5 kolom. Untuk umumnya tuh yang pertama tipe array. Jadi seharusnya di sebelah sini ada tipe array-nya itu apa, integer atau float gitu. Terus nama array-nya nih, terus jumlah datanya. Ilustrasinya tuh kayak gini, kayak matriks gitu. Jadi dia punya ada berapa baris nih, berarti barisnya ada 1, 2, 3, barisnya ada 3, kolomnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolomnya ada 6. Berarti ada berapa elemen nih, berarti kan elemen yang pertama kan tapi kalau array itu bilangnya dari elemennya elemen 0 ya, berarti elemen 0 baris ke 0 itu ini, elemen 0 baris ke 1 ini, berarti elemennya totalnya ada 18. Terus contohnya langsung aja. Ini kalian ketik dulu di versi plus kalian masing-masing. Aku tunggu 5 menit.
Oke, lanjut ya. Jadi untuk contoh yang kali ini tuh contoh buat array multidimensi. Yang di sini sama tipe arraynya tuh integer, dan arraynya tuh A. Di sini dia punya jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Nah ini berarti baris yang pertama, atau kalau array itu mulainya dari elemen baris nolnya, itu tuh yang 10, 20, 30. Yang ini tuh baris 1, yang ini baris 2. Terus kalau kolom satunya, kolom nolnya itu berarti yang 10, 40, 70. Kolom yang elemen satunya berarti yang 20, 50, 80. Terus kolom elemen 2-nya 30, 60, 90. Nah, di sini kita deklarasiin juga variabel i sama j itu tipenya integer. Terus pengulangannya untuk i-nya nilai awalnya 0, terus i kurang dari 3, operasinya tuh plus. Jadi selama i-nya tuh masih kurang dari 3, dia akan terus bertambah. Nah, j-nya tuh dari 0, terus kurang dari 3, operasinya juga plus. Di sini si out-nya tuh array i, j. Jadi di sini aku kasih tambahan buat biar di sini ada spasinya. Jadi kalau misalkan ini si out yang ini dihilangin, nanti ini tuh dempetan gitu. 10 sebelahnya langsung 20, 30. Jadi nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan kayak matriksnya sih. Kayak bentuk matriks 3x3 gitu. Jadi kan di sini kan i-nya kan dari 0 kan berarti. Jadi kalau i-nya 0, j-nya 0, berarti nanti keluarnya A00 kan. Berarti elemen baris ke 0, kolomnya ke 0 juga. Berarti kan 10. Terus kalau i-nya itu 1, nanti j-nya 1, berarti kan A11. Berarti baris yang elemen ke 1, terus kolomnya ke 1 kan berarti 11. Itu yang ini ya, 20 di sini. Itu seterusnya. Nanti keluarnya kayak gini hasilnya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Jadi bedanya multidimensi sama satu dimensi itu ada di ininya. Kalau multidimensi itu dia punya baris sama punya kolom. Jadi dia tuh ke samping sama ke bawah juga. Kalau yang satu dimensi, tadi kan dia cuma punya satu baris doang. Samping gitu. Outputnya juga kan beda. Dia mau ditanyakan teman-teman. Nggak ada. Kalau ini ya buat ganti baris gitu. Nggak ada.
ini jalannya ke kanan dulu ya, jadi habisin dulu I-nya 0, berarti elemen 0 semua. Kan berarti ini ya I-nya 0, J-nya 0, yang ini berarti kan I-nya 0, J-nya 1. Dan ini I-nya 0, J-nya 3. Terus ini siap ininya kepake pindah. Kan udah habis tuh. Terus pindah jadi I-nya 1, nya elemen yang pertama, terus J-nya 0. Berarti kan yang ini 40. Terus kalau I-nya 1, J-nya 1, berarti kan 50. I-nya 1, J-nya 2, berarti kan 60. Terus pindah lagi baris. Terus I-nya 2, J-nya 0, berarti kan ini yang 70. Terus terusnya. Terus kan kalau udah enter lagi kan nanti I-nya jadi 3 kan. Dia kan udah nggak memenuhi pengulangan, makanya udah selesai di situ. Ada yang ingin ditanyakan? Terus aku panggil dari bawah. Zulfa, bisa nggak? Bisa. Zagita, Felicia, Aldim aku anggap bisa. Oke. Terus di situ kan ini sama kayak yang tadi. Kayaknya kelebihan. Mau masukin contoh yang lain. Sama aja. Bisa. Sini kan ada latihannya. Ini kalian deklarasiin dulu maksudnya ini jangan 20 deh, kebanyakan nanti inputnya. Ini 3. Nmax-nya 3. Terus nilai angka tuh raih dari 1 sampai Nmax. Nilai hurufnya raih dari 1 sampai Nmax. Ini integer. Terus algoritmanya tuh di sini ada kondisi, ada pengulangan juga. Untuk I-nya dari 1 sampai N, jika nilai angkanya I itu lebih dari sama dengan 85, maka nilai huruf I-nya itu keluarnya A. Kalau nilai angkanya lebih dari sama dengan 70 dan nilai angkanya kurang dari ini ya, kan ini udah ada lebih dari sama dengan. Yang ini kurang dari aja, sama dengannya nggak usah. Jadi nilai hurufnya B. Ini sama aja kalau nilai kamu tuh lebih dari sama dengan 85, kamu berarti dapat A. Kalau nilai kamu antara 70 yang ikut, sampai kurang dari 85, di sini 85-nya nggak ikut, berarti nilai kamu B gitu. Terus kalau antara 55 sampai ini berarti sama dengannya, jangan ya. Itu C. Terus kalau yang hanya antara 45 sampai 55 ini sama dengan jangan. Itu D. Terus selainnya itu E. Ini aku kasih waktu 20 menit ya. Kalian coba kira-kira bikin kelamaan nggak ya? Kan kita selesai 15:50. Ini kalian sambil coba kira-kira gimana sintaksnya. Ntar aku kasih tahu waktunya, aku hitung dulu.
Waktunya masih cukup. Aku kasih waktu 20 menit ya, kalian coba bikin kira-kira sintaknya gimana gitu. Aku tunggu sampai 14.20. Kalian coba. Sesuai sama yang udah aku ganti di sini ya. Nmax-nya tuh 3 aja. Soalnya kalau 20 nanti kebanyakan kalian input angkanya. Terus ini tandanya yang sebelah sini tuh kurang dari aja, nggak pakai kurang dari sama dengan. Nah, ini juga. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini coba aja, ini bukan post test. Kalian nyoba aja. Post testnya nanti. Paham ya? Oke.
Ada yang udah bisa nggak? Ada yang bisa? Masih belum? Oke, bareng-bareng aja ya. Jadi, ini contoh sintaksnya. Nah, nmax-nya kan tadi udah aku ganti 3 ya, biar nanti input angkanya tuh nggak kebanyakan. Ini integer, terus float nilai angka, ini nmax, nilai huruf juga nmax. Jadi, array-nya, nilai angka sama nilai huruf itu berdasarkan nmax-nya. Dan di sini dideklarasikan nmax-nya itu 3. Terus pertama bakal muncul ini perintah buat masukkan nilai, cout masukkan nilai. Di sini ada in nilai angka. Jadi kita nanti masukin angkanya tuh nilainya tuh berapa, bebas, sebanyak 3. Nah nanti coba outputnya aja. Cara masukin nilainya 10, 10, 60. Di sini karena kita udah mendefinisikan nilai nmax-nya 3, jadi banyaknya nilai yang kita input tuh ada 3. Kalau misalkan tadi di sini tetap 20, berarti nanti kalian harus input 20 nilai gitu. Terus nanti cout yang ini tuh, yang ini tuh keluarnya tuh bakal kayak gini. Nah, di sini kalau kita punya i tipenya tuh integer, nilai awalnya kan 0. Terus ini tuh kurang dari 3. Karena kan di sini nilai angka kan i ya. Nah, si nilai angka ini kan di sini nmax, dan nmax ini 3. Makanya i-nya juga batasnya 3. Terus kalau misalkan i-nya kurang dari 3, operasinya tuh plus, jadi tetap bertambah gitu. Terus di sini ada kondisi jika nilai angka array nilai angka i-nya ini lebih dari sama dengan 85, maka nilai hurufnya itu A. Terus kalau dia tuh antara 70 sama 85, B. Antara 55 sampai 70, C. 45 sampai 55, D. Selainnya tuh E. Nah, bentuk buat ini kenapa tampilannya bisa kayak gini, itu tuh dari sini. Jadi nilai angka cout, nilai angka i dulu yang keluar. Di sini kan aku input yang pertama kan 60. Nah, 60 itu di kondisi yang ini tuh masuknya kemana? 60 itu kan berarti ini kan antara 55 sampai 70. Makanya di sini keluar nilai hurufnya itu C. Terus ini buat ganti baris. Ganti baris terus i-nya kan masih kurang dari 3, makanya lanjut di sini. Yang kedua yang aku input tuh 70. 70 berarti kan masuknya ke yang sini kan antara 70 sampai 85. Makanya nilai hurufnya keluarnya B. Terus selanjutnya 80 itu kan berarti masuk di antara rentang yang ini. Kan antara 70 sampai 85. Kayak nilainya B juga. Sebenarnya kalau mungkin dibentuk jadi 2 cout kayak gini kan bingung ya. Bisa juga digabung.
Jadi yang si out ini itu nanti keluarannya itu ini loh. Nah ini. Kan nilai angka, terus habis itu dikasih spasi tab-nya tuh 2 kali. Terus habis itu muncul nilai huruf. Nah, habis itu ganti baris. Terus balik lagi ke sini. Jadi output yang ini, si out yang ini tuh jadi bentuk ini. Si out yang ini 3 ini bentukannya ini. Nah, yang ini masukkan nilai itu ini gitu. Dan ini ngisi ininya tuh berdasarkan apa? Berdasarkan pengulangan sama kondisi yang ada di sini. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalian mau ini dulu, mau nyoba dulu. Mau ditulis dulu, boleh. Ini nanti aku screenshotin aja, nanti aku taruh grup ya. Nanti kalian coba. Bentar. Sudah aku kirim grup yang N-nya sama dengan 3. Nanti kalian bisa coba sendiri kalau mau nyoba. Kalau misalkan N-nya 20, ya itu bedanya nanti kalian input angkanya tuh ada 20, nanti keluarnya juga bakal ada 20 gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, kita bahas soal ini dulu ya, praktikum. Soal praktikum. Buat soal lapraknya udah aku kirim di WA. Di situ suruh buatlah suatu program untuk menghitung operasi perkalian pada suatu matriks berordonya n kali n dengan maksimum elemen arraynya tuh sebanyak 15. Jadi kalian coba bikin program perkalian matriks n kali n. Jadi bisa input nilai n gitu. Dari rentang n-nya tuh dari 1 sampai 15 berarti. Soalnya maksimalnya 15. Itu gimana cara bikinnya? Itu soal berlaprak. Ada yang ditanyakan dulu untuk kriteria ketentuan lapraknya masih sama kayak yang sebelum UTS. Ketentuan post-testnya juga sama. Gak ada, yes. Ada yang ada pertanyaan bahas soal post-test ya.
soal post-testnya tuh ini, yang soal tugas yang nomor 1. Buatlah suatu program untuk menghitung operasi penjumlahan pada suatu matriks 3x3. Nah, karena array ini lumayan ribet, tadi umumnya kan post-test kan waktunya 30 menit ya. Nah, untuk post-test kali ini, untuk hari ini aja, tuh aku kasih waktu 45 menit buat kalian ngerjain post-testnya. Soal post-testnya yang ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum mulai post-test? Gak ada. Nanti kumpulin post-testnya kalau ke aku bentuknya PDF ya. Jadi kalian screenshotin aja ini sintaksnya. Kalau sintaksnya panjang ya berarti screenshotin sampai selesai ya. Bertahap aja. Harus paham sampai sini dulu. Nanti kalian screenshot lagi. Terus ini nampilin ini juga errornya 0, warnanya 0. Terus sama outputnya gimana. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum aku hitung waktu mulainya? Jawab. Ambilin aja deh. Gimana Adila? Ditanyakan nggak? Aditya, Karista, Denisa. Ini diem pada paham atau bingung nih? Nanti post-test bingung. Nanti lapraknya makin bingung karena makin susah soalnya. Mumpung ada kesempatan, aku kasih kesempatan untuk bertanya. Kadang kalau PC aku slow respon soalnya. Nggak ada? Beneran? Yowes, Kak Bobo. Waktu post-testnya 45 menit ya. Aku hitung dari 14.35 sampai